Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Husiani, mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 7. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau merangkum tentang materi minggu lalu tentang tipikal pembelajaran. Tipikal pembelajaran ini sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada yang pertama visual, terus auditori, dan yang ketiganya itu ada kinestik. Yang pertama itu ada tipikal pembelajaran visual. Nah, yang pertama ini tuh, yang visual ini tuh biasanya mereka tuh kalau belajar itu memiliki ciri khas atau karakteristik tuh yang kayak yang rapi gitu kan, tertata, rapi, teratur. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mereka juga tidak mudah terganggu di situasi dan kondisi yang ramai gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau belajar, mau kondisi situasinya seramai apapun, ya kalau mereka emang niat dan mau belajar ya bisa-bisa aja gitu, kayak mudah-mudah aja memahami apa yang mereka sedang pelajari gitu. Yang terakhir itu salah satunya tuh mereka suka menggambar di kertas yang sedang mereka pelajari. Cara yang tepat untuk si visual ini belajar itu, yang pertama itu mereka menggunakan gambar atau video-video yang menarik gitu kan. Terus yang kedua, mereka tuh bisa membaca, atau mereka tuh dalam membaca bisa lebih mudah memahami ketika bacanya tuh nggak cuma tulisan saja gitu. Jadi ada seperti ilustrasi-ilustrasi atau gambar-gambar di buku tersebut. Terus juga mereka kalau misalnya membuat catatan tulisan mereka itu lebih baik menggunakan spidol atau pulpen yang berwarna, dan mereka juga bisa menggunakan mind map sebagai metode pembelajaran mereka. Nah, orang auditori ini atau tipikal pembelajaran auditori ini biasanya tuh orang-orangnya tuh kan karena mereka nggak bisa fokus di suatu tempat yang ramai gitu ya. Biasanya tuh kalau misalnya di kelas nih terus berisik gitu kan, misalnya ada dosen atau ada guru yang sedang menjelaskan, terus ada yang temannya berisik gitu kan, atau kayak bahkan sekadar temannya bisik-bisik aja gitu, si orang auditor ini tuh bakal sensitif dengan suara lain gitu. Jadi kayak yang shit jangan berisik gitu kan, terus kayak yang diam jangan berisik. Pokoknya orang si auditor ini tuh bener-bener fokusnya tuh bisa teralihkan gitu sama yang lain. Ciri khas atau karakteristik dari gaya belajar orang auditori ini biasanya tuh mereka tuh lebih berlawanan dari orang-orang yang belajarnya itu dengan visual, tipikal pembacaan visual. Jadi misalnya nih ya, di auditori ini mereka lebih mudah memahami sesuatu dari yang mereka dengar daripada yang mereka baca gitu kan. Kalau misalnya si yang visual tadi tuh mereka lebih mudah mengingat atau lebih mudah memahami ketika belajar itu saat mereka melihat atau membacanya secara langsung gitu kan. Terus yang kedua itu ada yang berlawanan juga dengan visual. Kalau di visual itu kan mau keadaannya, situasinya seramai apapun gitu kan, kalau misalnya si orang itunya emang mau belajar bakal tetap fokus gitu kan. Nah, kalau di si auditori ini dia nggak bisa belajar di tempat ramai gitu kan. Misalnya si orang auditori ini mau belajar, mereka tuh kayak harus di tempat yang sunyi, sendiri, sepi gitu kan. Terus juga ada ciri khasnya tuh yang lainnya tuh dia tuh senang mendengarkan gitu, senang menyimak suatu hal. Ciri khas yang terakhirnya itu ada biasanya si orang auditori ini tuh saat membaca, mereka tuh lebih mudah memahami yang mereka baca atau lebih mudah mengingat dari yang mereka baca itu ketika merekanya tuh membacanya sambil mengeluarkan suara gitu, atau sambil menggerakkan bibirnya gitu, atau enggak sesekali kadang mengeluarkan suara mereka gitu. Nah, dengan cara tersebut si yang orang auditori ini tuh bisa lebih mudah memahami atau bisa lebih mudah mengingat dari apa yang mereka baca.
gaya belajar yang tepat untuk si orang auditor ini tuh biasanya yang pertama mereka senang belajar dengan menggunakan metode diskusi itu kan. Terus juga mereka kalau saat membaca buku, salah satu ciri khas salah satu gaya belajar yang tepat untuk si orang auditor ini tuh saat membaca buku atau membaca tulisan, mereka tuh bisa mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka agar lebih mudah mereka pahami atau agar lebih mudah diingat gitu oleh mereka. Dan yang terakhir nih, mungkin salah satu yang terakhir, biasanya mereka belajar sambil mendengarkan musik yang mereka sukai gitu. Itu biasanya tuh lebih membuat mereka semangat atau bisa kayak mereka tuh jadi nggak terlalu stres dalam belajar gitu. Dan tipikal pembelajaran yang terakhir atau yang ketiga ini itu ada tipikal pembelajaran kinestik. Nah, tipikal pembelajaran kinestik ini tuh biasanya mereka tuh senang dengan metode pembelajaran praktik gitu kan. Terus juga mereka tuh menyukai pembelajaran atau menyukai belajar dengan banyak menggerakkan tubuh mereka gitu, banyak aktivitas yang menggerakkan tubuh mereka, seperti contohnya kayak olahraga, menari. Terus juga mereka tuh saat membaca biasanya tuh mereka suka kayak menunjuk apa yang mereka baca gitu. Cara belajar yang tepat untuk si tipikal pembelajaran kinestik ini itu yang pertama itu jika memungkinkan mereka bisa langsung mempraktikkan apa yang materi yang diberikan ke merekanya gitu kan. Terus yang kedua itu mereka tuh belajarnya tuh kayak nggak bisa diem gitu kan, kayak misalnya mungkin ketika menghafal atau membaca sesuatu tuh kayak sambil berjalan. Dan yang terakhir itu mungkin cara yang tepat untuk si kinestik belajar ini tuh mereka bisa mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan pelajaran mereka gitu kan, misalnya kayak pelajaran sejarah gitu, mungkin bisa ke museum-museum. Jadi tipikal pembelajaran si kinestik ini tuh bukan tipe-tipe orang yang bisa duduk lama-lama gitu, bukan tipe-tipe orang yang bisa berdiam lama-lama gitu, atau mungkin bukan tipe orang yang bisa diam lama-lama di kelas gitu. Dan tipe si kinestik ini tuh kayak mereka tuh harus kayak kalau belajar tuh kayak harus dipraktikkan, atau enggak kayak misalnya sesuatu tuh harus ada wujudnya gitu, harus kalau bisa harus mereka sentuh gitu barangnya itu tuh, kayak misalnya si visual kan di suatu gambar gitu kan, terus kalau si auditory ini kan di suatu yang mereka dengar gitu. Nah, kalau si kinestik ini tuh harus ada wujudnya agar mereka lebih mudah memahami dan mengingatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan tentang tipikal pembelajaran pada mata kuliah Al-Wasail At-Ta'limiyah. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.